Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang, mahasiswa semester 1 program studi pendidikan matematika. Hari ini hari Selasa 20 Oktober 2020. Tak terasa, kemarin kita baru membahas beberapa materi atau beberapa bab itu di pertengahan pertengahan bulan Oktober. Nah, sekarang sudah menginjak 20 Oktober, di mana kita tahu bahwa waktu itu sudah berjalan sangat cepat. Kalian sekarang sudah semester 1 dan tak terasa sudah menginjak umur 2 bulan mau ke 3 bulan. Okay? Semenjak bulan Agustus, September, Oktober ini sudah tanggal 20. Okay? Makanya manfaatkanlah waktu-waktu luang kalian. Jika kalian masih punya waktu luang, kembangkanlah diri kalian. Jangan terlena dengan waktu yang istilahnya seperti halnya seperti ini. Kita tidak membayangkan bahwasanya dunia ini sudah istilahnya adanya pandemi ini menyadarkan kita bahwasanya waktu itu istilahnya tidak dapat diulang kembali. Makanya dengan adanya pandemi ini, dengan adanya liburan panjang, kita akan diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri kalian. Jadi ketika kalian ketemu ke teman-teman kalian, ketika sudah istilahnya jikalau pandemi ini sudah selesai, terus kita bisa beraktivitas seperti biasanya, kita tidak akan kaget ketika teman-teman kita ataupun rekan-rekan kita sudah melebihi apa yang terakhir kita lihat. Jadi janganlah terlena dengan waktu yang ada ini. Tetap kembangkan potensi diri kalian. Janganlah istilahnya masih besok raya kok nggak apa-apa lah, nikmati aja liburan. Tapi tak terasa ternyata liburan kita itu sudah lama. Semenjak pandemi mulai itu bulan Februari, Maret itu kita libur total. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September itu sudah 7 bulan ternyata. Dan di masa 7 bulan itu kita tidak melakukan apa-apa, dan kita bisa dibilang kita itu rugi waktu, dimana seperti yang Bapak kemarin kita bilang pada saat hari Kamis, manfaatkanlah waktu kalian jika masih ada kesempatan, terutama yang masih umurnya di bawah 20 tahun ataupun baru 20 tahun. Manfaatkanlah waktu-waktu kalian, gunakanlah kesempatan-kesempatan kalian yang kalian miliki. Umur itu persyaratan-persyaratan pekerjaan itu masih mumpung masih ada. Biasanya paling kalau SMA itu paling atas paling maksimal 25 tahun. Manfaatkanlah waktu-waktu luang kalian untuk mengembangkan potensi ataupun meraih cita-cita kalian. Kemarin kita sudah membahas tentang pendahuluan terhadap faktor-faktor dari pendidikan. Nah, hendaknya kita mengetahui sebelum kita membahas tentang faktor-faktor pendidikan, yaitu kita akan membahas tentang pengertian pendidikan. Sebentar, running text-nya ini salah. Saya ubah dulu. Running text-nya pendidikan sisa semester 1. Maaf atas kesalahan yang saya tampilkan, tapi kami berusaha untuk menampilkan apa yang materi-materi apa yang kita sampaikan, terjadwalkan kepada teman-teman kawan-kawan mahasiswa semester 1. Kita langsung saja, kita akan bahas satu persatu apa itu dari yang kemarin kita bahas, itu faktor-faktor pendidikan. Yang pertama itu pengertian pendidikan, selanjutnya yaitu faktor-faktor pendidikan itu sendiri. Kita akan bahas satu-satu, namun jika nanti ada waktu yang kurang dalam pembahasan, kita bisa lanjutkan ke minggu depan.
Oke, pengertian pendidikan pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yakni pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut John Dewey, pendidikan itu adalah the general theory of education. Johnny Dewey tidak menandakan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan. Sebab itu dia mengatakan pendidikan adalah teori umum pendidikan. Sedangkan Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menentukan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, seperti halnya pendidikan itu kita masuk di program studi pendidikan matematika karena kita ingin mencapai atau kita ingin mempersiapkan, merencanakan bahwasanya setelah kawan-kawan masuk dalam pendidikan jurusan pendidikan matematika ini, bahwasanya nanti setelah lulus akan menjadi pengajar ataupun praktisi pendidikan untuk mengajarkan matematika. Namun di dalam matematika tidak hanya menjelaskan tentang matematika itu sendiri, namun bahwasanya nanti akan pada saatnya kalian akan menemukan bahwa kalian akan diberikan beberapa tanggung jawab di luar matematika. Seperti halnya saya sebagai dosen pendidikan matematika itu pun diberikan mata kuliah pengantar pendidikan, di mana saya itu dulu tidak mendapatkan, maksudnya saya kan bukan faknya seperti ini, namun di sela-sela pendidikan di dalam S1 ataupun S2 ataupun dalam diklat kedosenan itu kami selalu mendapatkan materi-materi yang sama seperti ini, seperti halnya pengantar pendidikan, di mana di S2 itu kalian juga akan dapat ketika kalian akan mengambil studi S2, nanti juga akan dapat pengantar pendidikan. Karena apa? Jurusan kita kan pendidikan, jadi kita seenggaknya tahu pendidikan itu seperti apa toh. Nanti ketika kalian sudah menjabat ataupun menjadi orang penting di negara ini, kalian paham akan pendidikan itu seperti apa, bukan hanya sebagai orang entrepreneur terus dijadikan menteri pendidikan. Nah, itu pun juga ambigu. Jadi kalian sudah siap untuk terjun di masyarakat, begitu. Minimal kalian tahu pendidikan itu seperti apa. Oke? Seperti halnya diklat kedosenan itu juga ada yang namanya pendidikan pengantar pendidikan, cuma bedanya itu salah. Ada bedanya. Kalau di kedosenan itu adalah pelatihan pengembangan keterampilan dasar teknik instruksional. Nah, itu di situ juga sama sebenarnya, apa itu namanya, materi-materi yang disampaikan itu tentang pendidikan itu apa, pendidikan sebagai sistem. Saya dapat, kalian juga akan dapat di situ nanti. Okay? Selanjutnya yaitu faktor-faktor pendidikan, di mana dalam aktivitas ada beberapa faktor pendidikan yang dapat membentuk pola interaksi atau saling mempengaruhi. Adapun pendidikan tersebut meliputi yaitu faktor tujuan, di mana setiap kegiatan apapun bentuk dan jenisnya, sadar ataupun tidak sadar, selalu diharapkan kepada tujuan yang ingin dicapai. Bagaimanapun segala sesuatunya atau usaha yang tidak mempunyai tujuan tidak akan mempunyai arti apa-apa. Dengan demikian, tujuan merupakan faktor yang sangat menentukan. Secara singkat dikatakan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Nah, pada intinya tujuan kegiatan itu adalah menyadarkan sesuatu yang
kalian belum sadarkan. Di mana kalian itu masih muda, masih banyak pengalaman-pengalaman yang belum kalian dapat. Jadilah seperti halnya kemarin saya Bapak bilang, kalian masih muda, carilah pengalaman-pengalaman di luar sana, eh, bahwa ternyata di luar sana itu ada potensi-potensi yang banyak sekali yang kalian bisa capai. Istilahnya kalau kalian ingin menjadi entrepreneur, belajarlah mulai dari sekarang. Janganlah nanti ketika kalian sudah menikah seperti saya baru belajar entrepreneur. Jadi waktu yang kalian miliki itu tidak terbuang sia-sia. Okay? Selanjutnya yaitu fungsi tujuan bagi pendidikan fungsi tujuan bagi pendidikan, yaitu pertama yaitu sebagai arah pendidikan tanpa adanya semacam antisipasi atau pandangan ke depan kepada tujuan penyelewengan akan banyak terjadi. Demikian pula kegiatan-kegiatannya pun tidak akan efisien. Dalam hal ini tujuan akan menunjukkan arah dari suatu usaha, sedangkan arah tadi menunjukkan jalan yang harus ditempuh dari situasi sekarang kepada situasi berikutnya, di mana seperti yang Bapak bilang kemarin di mata kuliah ISB di hari Kamis, bahwasanya seperti yang Bapak bilang, jadi S1 itu sebagai tujuan utama kalian. Namun buatlah beberapa tujuan-tujuan terdekat kalian, misal dalam 1 tahun ini, dalam 2 bulan ini, dalam 3 bulan ini, kalian akan membuat apa, akan membuat proyek apa gitu. Oke, buatlah tujuan-tujuan apa, capaian-capaian yang akan kalian lakukan di tahun ini. Jadi kalian selama beberapa semester di kampus ataupun dalam 1 semester ataupun dalam 2 semester, kalian mau berbuat apa selama itu gitu loh. Apalagi di masa pandemi ini, dalam 1 semester kalian masuknya cuma beberapa kali dalam 1 bulan, 4 kali di hari Kamis saja. Jadi maksimalkan kegiatan-kegiatan kalian, waktu-waktu kalian untuk mencapai suatu tujuan kalian. Semisal kalian ingin belajar desain, jadi dalam 1 bulan kalian kan cuma masuk beberapa hari tuh. Jadi kalian asahlah potensi kalian dalam dunia desain. Bahwasanya di dunia desain itu banyak sekali kegunaannya di masa depan. Contohnya sebagai logo editor ataupun sebagai editing background kayak gitu. Ternyata banyak. Terus undangan itu banyak sekali ternyata, percetaan buku itu banyak sekali ternyata. Dan sekarang pun seperti yang Bapak bilang kemarin, saya sama Pak Uki sudah membangun yang namanya lembaga privat, di mana kami menangani peserta didik untuk persiapan Olimpiade. Dan di saat yang sama pun saya, Pak Heri, Pak Oki itu pun juga membuat suatu yang namanya penerbitan, di mana penerbitan itu ternyata banyak sekali manfaatnya bukan manfaatnya, banyak sekali orang yang mencari penerbitan itu. Contohnya percetakan buku itu banyak sekali, atau percetakan undangan itu banyak sekali. Cuma kami dan Pak Heri, Pak Oki itu menerima pencetakan buku dari beberapa penerbit. Seperti itulah gambaran-gambaran yang bisa kalian ketahui. Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Begitulah gambaran-gambaran yang Bapak berikan motivasi kepada kalian, bahwasanya suatu pekerjaan itu boleh dilakukan dengan istilahnya sungguh-sungguh, namun hendaknya kalian itu membuat planning dalam hal kehidupan kalian. Jadi di masa kalian kuliah ini, buatlah planning yang kemungkinannya akan terjadi. Seperti halnya pengalaman Bapak kemarin, saya terlalu istilahnya mengejar cita-cita sebagai polisi. Jadi
Hendaknya janganlah polisi saja, carilah informasi-informasi yang banyak gitu loh. Ternyata di sini tuh ada banyak kantor-kantor yang bisa menerima kalian. Contohnya di Inka, yang badannya bagus-bagus silakan masuk di Inka. Carilah informasi-informasi di Inka, itu ada yang namanya sekolah sekolah apa itu namanya? Sekolah langsung kerja gitu loh. Itu ada juga Inka, atau masuklah daftar sebagai masinis, itu ada juga. Kalau sekolah masinis itu nanti silakan tanya ke Pak Mo, itu beliau ada pengalaman di sekolah masinis dan banyak lagi. Seperti yang Bapak kemarin bilang, apa itu namanya, pekerjaan yang bisa kalian masuki yaitu yang pertama yaitu perbankan bisa, les privat juga bisa. Yang kalian potensi sekarang yaitu polisi. Kalau polisi ada pendaftaran silakan daftar. Kalau ada pendaftaran tentara silakan kalian daftar. Jangan hanya istilahnya mengandalkan satu aja, jangan. Semua didaftari, karena kenapa saya ngomong kayak gitu? Karena kemungkinan kalian kan banyak gitu loh. Umur masih panjang, bukan umur masih panjang, umur masih cukup dalam persyaratan tersebut. Silahkan kalian daftar. Bank BI ada. Carilah pengalaman-pengalaman kalian mumpung masih muda. Nggih. Kalian kan istilahnya enak lah di kampus swasta seperti ini. Kalau nggak percaya, tanyakan ke kakak tingkat kalian. Ternyata kakak tingkat kalian di semester 3 ataupun semester 5 itu juga banyak yang sudah ngajar ternyata. Saya tidak tahu, ada yang mengajar di sekolah. Ternyata ada juga yang sebagai kaur, itu banyak ternyata. Jadi kalian jangan berbayangkan jikalau kalian itu masih SMA, jangan. Bayangkan sekarang itu kalian itu sudah dewasa, sudah istilahnya menentukan jalannya kalian masing-masing gitu. Jadi kalian itu tidak terfokus dalam satu pendidikan saja atau satu rutinitas saja. Kalau ada kesempatan silakan daftar ataupun silakan mencoba, nggih. Selanjutnya yaitu tujuan sebagai titik akhir. Suatu usaha tentu saja mengalami permulaan serta mengalami pula akhiran. Mungkin saja ada usaha yang berhenti karena suatu kegagalan mencapai tujuan, namun usaha itu belum bisa dikatakan telah berakhir. Pada umumnya, suatu usaha baru berakhir jika tujuan akhir telah tercapai, di mana seperti yang Bapak bilang tadi, tujuan sebagai titik akhir. Tujuannya apa? Bagaimana saya mendaftarkan sebagai polisi, di mana setiap tahun kan ada pendaftaran. Kalau di zaman saya itu enggak, setiap 2 tahun sekali itu baru ada pendaftaran. Jadi ketika saya lulus SMA itu umur 18 atau 19 saya sudah mendaftar di Surabaya. Selanjutnya di tahun depannya itu saya daftar lagi di Jakarta. Tahun depannya lagi saya di Banten. Terakhir saya di Tangerang. Di Tangerang itu saya sudah umur 25. Jadi titik di mana apa itu usaha saya mengalami dikatakan berakhir ya pada saat saya umur 25 sudah saya tidak bisa mencapai cita-cita itu, di mana batas batas umur di persyaratan kepolisian yaitu umur 23 tahun. Kalau sekarang nggak tahu, saya nggak tahu. Pada intinya yaitu ketika kalian sudah mencapai maksimal persyaratan-persyaratan tersebut, ya sudah, itu sudah berakhir. Tapi kan berakhirnya itu kan bukan hanya satu saja, tapi masih banyak pilihan-pilihan di dalam kehidupan kalian gitu loh. Jangan hanya datang ke kampus kuliah. Jadi kalian cari informasi. Oh, di sini ada banyak lowongan, saya daftar. Ada banyak lowongan, saya daftar. Kayak gitu. Ternyata di bank itu, Bank BRI pun ada yang lulusan SMA itu bisa masuk, ada. Itu namanya magang. Di Bank BNI pun ada lulusan SMA. Bayangan saya dulu karena saya itu nggak ada informasi, nggak ada yang share-share pengalaman-pengalaman. Jadi bayangan saya dulu kalau masuk di dunia perbankan ataupun pekerjaan itu harus mempunyai ijazah S1. Ternyata enggak. SMA pun banyak, dan sekarang pemikiran-pemikiran anak-anak SMA itu kebanyakan kebanyakan
sisi anak-anak ini berpikiran, saya ijazahnya SMA kerja apa toh, tak kuliah aja, nanti kalau lulus SMA, S1 nanti tak lagi daftar." Itu kebanyakan bikin pemikiran-pemikiran dari SMA atau bahkan SMK. Tapi setelah prakteknya ketika kalian lulus S1 pun, ternyata lulusan S1 pun membeludak gitu loh. Cuma ada beberapa yang bisa memanfaatkan peluang-peluang di masa kuliah. Jadi karena kalian ini masih muda, tetaplah untuk mencoba dan mencari informasi, mencoba terus sampai batas akhir yang dipersyaratkan. Ya. Saya harap kalian mengerti apa yang saya sampaikan dan saya harapkan dari kalian bahwasanya janganlah berdiam diri, menikmati liburan-liburan seperti ini, tidak melihat kanan kiri. Kalian tidak sadar ketika kalian istilahnya berdiam diri di rumah saja dan ternyata teman-teman kalian, seangkatan kalian sudah ada yang sudah sukses. Jangan seperti itu, jangan seperti itulah maksud saya. Tetaplah kalian berkarya, tetap cari informasi dan tetap mencoba. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk materi selanjutnya bisa saya sampaikan di pertemuan minggu depan. Ya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih dan jangan lupa selalu berdoa, berusaha, ikhtiar terus. Saya bercerita ini bukan menakut-nakuti kalian, tapi saya menyemangati kalian, memberikan motivasi kalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.